Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Sabtu 29 Juni 2024. Gereja merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudaraku terkasih, gereja hari ini merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, dua rasul besar yang memiliki pengalaman unik saat mengikuti Yesus. Rasul Petrus kita mengenalnya sebagai seorang nelayan yang murah hati, jujur, polos, dan amat dekat dengan Yesus. Tapi Injil juga menampilkan ia seorang penakut. Ketika Yesus ditangkap, ia menyangkal Yesus. Tapi kemudian ia menyesalinya. Dan pada akhirnya Petrus dipilih oleh Yesus menjadi pemimpin rasul dan pemimpin gereja pertama setelah Yesus. Rasul Paulus, ia seorang yang terdidik dan terpelajar. Ia seorang Farisi yang istimewa. Ia kita kenal sebagai penganiaya jemaat Kristen yang kemudian dalam perjalanan ke Damsyik, ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang bangkit. Dan ia bertobat, kemudian menjadi pewarta Yesus yang militan. Dua tokoh yang memiliki latar belakang hidup berbeda dan dianggap tidak pantas, aneh, tapi dipilih oleh Yesus untuk menjadi pewarta karya keselamatan. Mereka dipilih Yesus untuk menjadi rasul-rasul handal, karena mereka membuka hati untuk rencana Allah pada mereka. Walaupun mereka tidak pantas, walaupun mereka dianggap aneh, tapi mereka membuka hati selebar-lebarnya untuk Tuhan. Inilah yang menjadi luar biasa. Karena keterbukaan hati pada rencana Allah, itulah mereka dipakai Tuhan untuk hal yang luar biasa. Saudara terkasih, hari ini kita ingin belajar dari dua tokoh ini. Dua orang sederhana, bahkan pernah membenci dan mengkhianati Tuhan, tapi dipakai Tuhan untuk menjadi pewarta sukacitanya. Kuncinya adalah keterbukaan hati kedua rasul itu untuk dipimpin, dituntun oleh Yesus. Sebagai murid Kristus, kita adalah rasul-rasul Kristus yang diutus ke tempat kita masing-masing. Ke tengah keluarga kita, komunitas kita, tempat kerja kita, tengah masyarakat kita. Tujuannya adalah agar kita menjadi saksi kebaikan Tuhan. Mewartakan Yesus di sana. Kunci untuk menjadi rasul Yesus adalah keterbukaan hati kita untuk diubah, dituntun oleh Tuhan. Mau terus membangun perjumpaan dengan Tuhan. Pertanyaannya, mau kita diubah oleh Tuhan dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan atau tidak? Kita bukanlah manusia yang sempurna. Kita manusia yang penuh kerapuhan. Tapi kalau kita mau menjadi orang yang dipantaskan bagi Tuhan dan perutusannya, maka membuka hati dan siap diubah oleh Tuhan. Sehingga kita mampu mengubah dan membawa sukacita Tuhan kepada banyak orang. Saya percaya kita bisa, asalkan kita mau selalu membuka hati untuk Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.